Cerita diawali dengan menunjukkan sebuah kamar yang berantakan, milik seorang pemuda pemalas bernama Hanagaki Takemichi. Dia sedang melihat berita yang menyebutkan sebuah perselisihan antar geng Tokyo Manji yang menyebabkan beberapa korban jiwa. Setelah diidentifikasi, korban jiwa dalam insiden tersebut bernama Tachibana Naoto berumur 25 tahun dan kakak perempuannya Tachibana Hinata yang berumur 26 tahun, yang merupakan pacar Takemichi sewaktu SMP. Keesokan harinya saat pulang kerja, ada seseorang yang mendorongnya hingga jatuh ke rel kereta. Saat kereta hendak menabraknya, ia kemudian melihat kilas balik tahun keduanya semasa SMP. Takemichi adalah orang nomor 2 dalam geng berandalan kelas 2. Dan ketika tersadar, ia berada di sebuah kereta bersama teman-teman berandalnya. Mereka adalah Makoto, Yamagishi, Akun sang pemimpin, dan Takuya teman masa kecilnya. Takemichi mengambil ponselnya melihat tanggal 4 Juli 2005, yang berarti dia telah kembali ke waktu 12 tahun yang lalu semasa SMP-nya. Kemudian saat makan, mereka mengatakan telah diremehkan oleh siswa kelas 2 di SMP Shibuya, dan akan mencari mereka untuk menghajarnya. Dan jika ada kakak kelas 3 yang mengganggu, mereka akan mengadukannya ke sepupu Takemichi yang bernama Masaru. Dikarenakan Masaru mengaku adalah pemimpin di kelas 3 SMP Shibuya. Kemudian mereka pun mulai mencari anak kelas 2 dari SMP Shibuya. Takemichi yang bingung mulai ketakutan karena dirinya tidak pernah berkelahi. Setelah itu mereka duduk di sebuah taman. Sekian lama mencari namun mereka hanya menemukan anak kelas 1 dan 3. Dan akhirnya beranggapan bahwa anak kelas 2 takut dan lari. Mendengar itu Takemichi mulai teringat kalau dulu ia dan teman-temannya dihajar habis-habisan di taman ini. Namun tak sempat mengatakan apapun, tiba-tiba anak kelas 3 datang ke tempat itu. Mereka menyuruh Takemichi dan teman-temannya berbaris dan akan menampar mereka satu persatu. Lalu Yamagishi mengatakan bahwa mereka telah berbicara dengan Masaru yang merupakan bos di kelas 3 SMP Shibuya. Hingga akhirnya terungkap bahwa pemimpin di sana bukanlah Masaru, melainkan Kiyomasa. Kemudian mereka dihajar hingga babak belur. Dan akhirnya dijadikan pesuruh oleh mereka. Inilah penyebab Takemichi menjadi pecundang di masa depan. Takemichi merenungi hal itu dan teringat kepada Hinata. Jika ia kembali ke masa lalu, berarti Hinata masih hidup. Kemudian ia mendatangi rumah Hinata, dan ia bertemu dengan Hinata setelah 12 tahun berpisah. Takemichi pun berencana mengubah masa depan agar Hinata tetap hidup. Saat pulang, ia mendapati anak kecil yang sedang dibuli di taman. Melihat itu, Takemichi pun menolongnya. Hingga mereka berkenalan dan ternyata anak tersebut adalah Tachibana Naoto, adik dari Hinata. Setelah berbincang lama, akhirnya Takemichi mengatakan kalau ia dari masa depan. Takemichi juga mengatakan kalau 12 tahun lagi Naoto dan Hinata akan mati. Dia mengatakan itu agar Naoto bisa mengubah masa depan. Dan saat mereka berjabat tangan, tiba-tiba Takemichi kembali ke masa depan. Di sana ia juga bertemu dengan Naoto yang sebelumnya telah mati. Naoto selamat karena Takemichi telah memberitahukan dirinya tentang kematiannya 12 tahun ke depan. Jadi bisa disimpulkan kalau masa depan bisa diubah. Tapi Naoto tidak bisa menyelamatkan kakaknya, padahal ia telah bekerja keras hingga menjadi polisi. Naoto kemudian membawa Takemichi ke rumahnya. Ia mengatakan bahwa kakaknya tewas akibat perseteruan antar geng Manji. Hal itu terjadi pada saat pertemuan Sano Manjiro dan Kisaki Teta. Kemudian Naoto menyuruh Takemichi untuk kembali ke masa lalu dan menghentikan pertemuan mereka. Naoto juga mengatakan cara kembali ke masa lalu adalah dengan cara berjabat tangan dengannya.
Ternyata benar, sekarang Takemichi telah kembali ke masa lalu. Di sana ia dijadikan budak oleh Kiyomasa dan dipaksa untuk bertarung demi mendapatkan uang. Takemichi yang masih bingung dikalahkan hanya dengan satu pukulan dan pingsan. Setelah sadar, ia meminta pada Kiyomasa untuk dipertemukan dengan Sano Manjiro. Kata-kata Takemichi membuat Kiyomasa marah dan menghajarnya. Setelah kejadian itu, Takemichi menjadi frustasi dan ingin kabur dari masalahnya seperti dulu. Kemudian ia mendatangi rumah Naoto untuk berjabat tangan dan kembali ke masa depan. Namun di sana ia malah bertemu dengan Hinata. Setelah berbicara dan melihat senyum Hinata, ia pun menguatkan tekadnya untuk menyelamatkan Hinata. Keesokan harinya saat di sekolah, Takemichi mendapat kabar bahwa hari ini Takuya lah yang akan berduel di arena. Mereka yang mengetahui bahwa Takuya mempunyai tubuh yang lemah menentang hal itu, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saat pertandingan baru saja dimulai, Takemichi menghentikannya dan malah menantang Kiyomasa untuk berduel. Takemichi menguatkan tekadnya untuk tidak lari lagi dan mulai menghadapi rasa takutnya. Takemichi yang menantang Kiyomasa berduel dihajar habis-habisan, namun Takemichi tidak menyerah dan terus bangkit. Akun yang melihat Takemichi dihajar mengeluarkan sebuah pisau dan berniat untuk membunuh Kiyomasa. Namun ia mengurungkan niatnya saat melihat kegigihan Takemichi. Saat teman-teman Takemichi menyuruh untuk menyerah, Takemichi mengatakan kalau ia tidak bisa mundur dan lari lagi. Hal itu membuat Kiyomasa marah dan menyuruh anak buahnya untuk mengambil tongkat pemukul. Lalu tiba-tiba datanglah dua orang yang menghentikan pertarungan itu. Mereka adalah Sano Manjiro alias Maiki sebagai ketua geng, dan Ryugu Jiken alias Draken sebagai wakil ketua. Tujuan mereka datang adalah untuk menghentikan Kiyomasa agar nama baik gengnya tidak tercemar. Namun tak diduga, Maiki malah tertarik pada Takemichi dan menjadikannya teman. Sebelum Maiki pergi, ia sempat menunjukkan kehebatannya dengan menghajar Kiyomasa dengan mudahnya. Kejadian itu membuat Takemichi bingung kenapa Maiki tertarik kepadanya. Namun itu juga merupakan keuntungan karena bisa lebih dekat dengan pemimpin geng Manji. Keesokan harinya, saat Takemichi sedang dalam kelas, tiba-tiba Maiki datang dan mengajak Takemichi untuk pergi. Namun, Hinata yang melihat hal itu langsung mencegahnya. Ia mengira Maiki dan Draken akan membuli Takemichi, hingga akhirnya Hinata menampar Maiki yang tidak bersalah. Draken yang melihat hal itu pun marah. Namun, Takemichi menghentikannya sambil mengancam akan menghajar Draken jika melakukannya. Maiki pun marah mendengar hal itu dan akan mengajar Takemichi dan Hinata. Namun ternyata ia hanya bercanda. Maiki mengatakan kalau ia tidak suka mengajar wanita. Draken pun menjadi sedikit tertarik pada Takemichi. Setelah menjelaskan semuanya, Hinata pun meminta maaf kepada Maiki dan mengizinkan Takemichi untuk pergi bersama Maiki. Saat di perjalanan, Takemichi mengingat perkataan Naoto bahwa geng Tokyo Manji telah berbuat banyak kejahatan. Namun dari apa yang ia lihat pada Maiki, Takemichi menjadi bingung kenapa Manji geng berbuat jahat, sedangkan pemimpinnya Maiki adalah orang yang baik. Takemichi pun bertanya kepada Maiki apa yang membuatnya tertarik pada dirinya. Maiki pun menjawab bahwa Takemichi mirip dengan kakaknya yang telah meninggal. Kakaknya adalah orang yang ceroboh namun pantang menyerah. Maiki juga mengatakan tujuannya membuat Manji geng, yaitu untuk membuat era baru berandalan. Menurutnya, berandalan adalah orang yang bisa mengatasi masalahnya sendiri. Draken juga mengatakan bahwa banyak orang kuat di luar sana, tapi orang yang rela berkorban untuk sesuatu yang ia lindungi itu sangat jarang. Sekarang Takemichi yakin bahwa Maiki bukanlah penyebab kematian Hinata, melainkan adalah Kisaki Teta. Keesokan harinya, Hinata mengajak Takemichi untuk belajar bersama di rumahnya dan melihat kembang api bersama.
Takemichi pun berpikir ingin di sini lebih lama, karena di masa depan Hinata telah tiada. Ia pun berencana memegang tangan Hinata. Namun ternyata tangan yang dipegangnya adalah tangan Naoto. Hal itu membuat Takemichi kembali ke masa depan. Di masa depan, Naoto bertanya tentang kemajuannya di masa lalu. Tapi ternyata Takemichi belum ada hasil sama sekali. Namun kembalinya Takemichi membuat sebuah kesimpulan bahwa teori dari Naoto itu benar. Dengan menjabat tangannya, Takemichi dapat kembali ke masa lalu. Dan saat Takemichi ke masa lalu, tubuh aslinya akan koma atau mati suri. Dan Takemichi hanya bisa kembali ke 12 tahun yang lalu atau 12 tahun ke depan. Dan waktu yang ia lalui di masa lalu itu sama dengan waktu di masa sekarang. Jadi jika 1 minggu ia berada di masa lalu, maka 1 minggu juga akan berlalu di masa sekarang. Sehingga waktu akan terus berjalan walaupun ia kembali ke masa lalu. Kemudian Naoto menyuruh Takemichi untuk membunuh Maiki karena dialah penyebab kematian Hinata. Namun Takemichi menyangkal dengan hal itu dan mengatakan bahwa Maiki adalah orang yang baik. Dan Takemichi juga menyimpulkan bahwa kematian Hinata mungkin disebabkan oleh Kisaki Teta. Lalu Takemichi berniat untuk menemui Maiki dan menyuruh Naoto untuk mencari keberadaannya. Akhirnya mereka mendapatkan petunjuk dari kejanggalan teman Takemichi yang bernama Akun. Setahu Naoto, Akun telah dipenjara karena menusuk Kiyomasa. Namun masa lalu telah diubah. Hal itu membuat Akun tidak pernah menusuk Kiyomasa dan membuatnya dipenjara. Sekarang Akun telah bergabung di Manji Gang dan menjadi bagian dari Touman. Lalu Takemichi menghubungi Akun dan ternyata dia bersedia untuk bertemu dengan Takemichi. Setelah bertemu, ternyata penampilan Akun telah berubah. Mereka pun berbicara empat mata di atas gedung. Hingga akhirnya Akun mengatakan kalau orang yang mendorongnya di stasiun adalah dirinya. Ia juga mengetahui kalau Takemichi dapat kembali ke masa lalu. Hal itu dibuktikan dengan datangnya Naoto secara tiba-tiba dan menolong Takemichi. Seolah-olah ia mengetahui bahwa Takemichi akan mati di sana dan menyelamatkannya. Jadi Akun berpikir bahwa Takemichi telah kembali ke masa lalu dan meminta Naoto untuk menyelamatkannya. Namun Takemichi tidak percaya kalau temannya itu berniat untuk membunuhnya. Akun mengatakan bahwa sekarang ia adalah bawahan dari Kisaki Teta dan ia sangat takut dengannya. Akun juga mengatakan bahwa telah bertahun-tahun dia tidak pernah bertemu dengan Maiki dan tentang kematian Draken yang berhubungan dengannya. Akun juga meminta permintaan terakhir pada Takemichi, yaitu untuk menyelamatkan semuanya dengan mengubah masa lalu. Setelah itu, Akun pun terjun dari atas gedung hingga tewas. Takemichi menjadi sadar bahwa orang yang harus ia selamatkan bukanlah Hinata saja, melainkan ia juga harus menyelamatkan teman-temannya. Karena jika masa lalu tidak diubah, maka masa depan juga tidak akan berubah.